Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Rahayu dari 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus menjadi hari paling bersejarah bagi kemerdekaan negara Indonesia. Sejarah rangkaian peristiwa 17 Agustus 1945 menjadi titik akhir masa penjajahan di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Tentunya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu tak datang begitu saja. Terdapat serangkaian peristiwa yang melibatkan perjuangan para pemimpin dan tokoh pemuda. Lantas, bagaimana sejarah dan detik-detik peristiwa 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia? Berikut ulasannya. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Melansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diawali dari kekalahan Jepang dan Perang Dunia Kedua. Hal itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa ini memaksa Kaisar Jepang Hirohito menyerah pada Amerika Serikat dan sekutunya pada 15 Agustus 1945. Kabar tersebut kemudian beredar dari siaran radio. Golongan muda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi tersebut dengan menyatakan proklamasi. Namun, Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta didampingi Regimen Wedyo-Diningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengumumkan jika Jepang sudah berada di ambang kekalahan. Pemerintah Jepang menyatakan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Sepulang dari Dalat, Soekarno dan Hatta diamankan para pemuda di bawah pimpinan Soekarni, Hairul Saleh, dan Wikana pada 16 Agustus 1945. Ibu Fatmawati dan Guntur, anak Soekarno yang masih berusia 9 bulan, turut dibawa ke Rengas Dengklok dengan harapan Dwi Tunggal segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun. Ahmad Subarjo lalu datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal. Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Subarjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Malam itu juga rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksmana Maida di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilahkan ketiga tokoh menemui Gun Seikan, kepala pemerintah militer, Jenderal Moichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Gun Seikan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Seikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu.
Ketiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Sukarni dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi kemudian disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pada 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi dirumuskan di ruang makan Maeda. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea lalu selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ketika teks sudah disetujui. Naskah teks proklamasi kemudian diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Kemudian, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat, 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah teks proklamasi itu pun dibacakan oleh Presiden Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan dalam suasana hikmat. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendrayaningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat, kabar, hingga telegram. Pembacaan naskah proklamasi. Isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Nah, demikianlah sejarah peristiwa 17 Agustus 1945 dan momen pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat ya.